Om Swastiastu. Halo semua, jadi kali ini aku mau mengabulkan permintaan yang sudah aku share di Snapgram untuk olah vokal Bali, yaitu tentang pupuh, palawakya, kidung, sloka, dan yang paling banyak di request adalah pupuh. Jadi kali ini aku mau memberitahu kepada kalian apa itu pupuh dan pupuh digunakan pada saat apa, jenis-jenis pupuh, kemudian cara mengolah vokal untuk pupuh, kemudian pokoknya dasar-dasarnya semua aku akan kasih tahu kalian. Nanti setelah dasar-dasarnya aku akan kasih tahu juga cara ngewilet atau membuat suatu belok-belokan gitu di kerongkongan atau di nada pupuh yang sudah ada dasarnya itu. Kemudian nanti pada video terakhir aku akan mereview atau ngulang bagaimana pupuh yang sudah diwilet dari awal sampai akhir, seperti itu. Subscribe guys. Oke, jadi yang pertama yang mau aku jelasin yaitu pupuh adalah salah satu olah vokal Bali dengan nama sekar alit. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya sekar are, sekar alit, sekar madya, sekar agung. Nah, untuk sekar are itu adalah seperti gending rare, meong-meong, apa itu juru pencar yang seperti itu. Kemudian kalau yang sekar alit ini adalah pupuh. Pupuh itu banyak sekali jenisnya. Ada pupuh durma, pupuh pucung, pupuh sinong, pupuh mas kumambang, semarandana dan lain sebagainya. Kemudian ada sekar sekar madya. Nah, sekar madya itu adalah kidung. Nah, kidung itu seperti Purwakaning, Kidung Wargasari, Ida Ratu yang kayak gitu. Kemudian kalau sekar agung itu adalah kekawin. Nah, itu paling tingkatannya itu paling tinggi karena suaranya itu pakai suara berat. Nah, untuk pupuh sendiri yaitu sekar alit ini dia pakai suara yang keluar, jadi suaranya nggak di dalam, dia nggak berat gitu dia. Beda sama kekawin atau palawakya atau sama sloka. Jadi kalau kita menyanyikan jenis-jenis atau olah vokal tembang Bali itu kita harus bisa membedakan suara yang dipakai gitu, jangan disamakan. Nah, untuk sekar alit ini kan banyak itu jenisnya dan dia itu konteksnya ada yang sedih, misalnya Semarandana itu pupuh sedih, kemudian ginada misalnya, dan di dalam ginada itu ada lagi kembangannya jenis-jenisnya kayak ginada basur, ginada eman-eman gitu. Jadi masih gimana ya, banyak sekali dalam detailnya tuh, lebih lagi detailnya jenisnya gitu. Nah, kemudian untuk pupuh durma yang akan sekarang aku contohkan kepada teman-teman itu menceritakan pergulatan batin seperti sedih ya, marah juga iya, kecewa juga iya gitu. Nah, untuk lirik yang aku contohkan pada konten kali ini yaitu lirik yang sudah fasih, mungkin sudah umum, sudah sering teman-teman dengar, yaitu lirik yang menceritakan seorang anak lelaki yang ditinggal oleh ayahnya dan ibunya menjadi anak yatim piatu ya. Cai durma pianak bapa paling wayah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga waktu TK, SD itu pernah diajarkan atau mendapat pelajaran tembang atau olah vokal Bali dan sekarang ingin mengingatnya lagi dan mungkin ingin belajar lagi, teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Kemudian teman-teman bisa lihat di akhir dari video ini untuk bagaimana mepupuh durma itu secara ngewilet atau berisi gritil apa ya namanya itu, pokoknya cengkok lekuan-lekuan gitu. Tapi sebelum itu di awal ini aku akan kasih dasarnya dulu dengan yang disebut paca priring. Nah, paca priring itu adalah cara membaca atau cara belajar mepupuh atau sekar alit ini untuk pemula gitu. Nah, untuk masing-masing pupuh juga ada yang disebut dengan padalingse. Padalingse itu adalah aturan atau pakem yang sudah ditetapkan atau diterapkan dari zaman dulu. Jadi kita menyanyi misalnya pupuh durma tidak boleh di luar dari pakem padalingse yang sudah ditetapkan gitu. Nah, untuk pupuh durma dengan pupuh yang lainnya itu yang pastinya pada lingsenya itu beda-beda. Jadi teman-teman misalnya liriknya cai durma pianak bapa paling wayah tidak boleh dinyanyikan dengan pada lingse pupuh sinom gitu. Itu sudah melanggar aturan gitu. Nah, kemudian untuk pemakaian pupuh durma ini kalian bisa pakai pada saat misalnya kalian menarikan atau ada suatu adegan seorang anak yang ditinggal atau adegan sedih gitulah gitu. Kalian bisa pakai pupuh ini gitu. Jadi kalian menyanyikan pupuh itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya pupuh senang gitu,
pupuh sedih, misalnya Smarandana, kalian nggak boleh menyanyikan pupuh itu pada saat adegan atau suasana lagi senang gitu, harus adegannya atau suasana juga sedih gitu. Ini juga pupuh Durma ini juga seperti itu. Nah itu menurut Pak, dimana kita pada saat apa kita menyanyikan pupuh. Nah untuk pada lingse dari pupuh Durma ini sendiri, dia ada 7 baris untuk pupuhnya. Kemudian pada lingse baris pertama itu ada 12A. 12 itu artinya ketukannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Kemudian untuk baris kedua 8I, baris ketiga 6A, baris keempat 8A, baris kelima 8A, baris keenam 5A, dan baris ketujuh itu 8I. Nah kemudian untuk paca periring atau tutorial cara membaca atau cara belajar menyanyikan pupuh Durma ini atau skaralit, teman-teman bisa belajarnya dengan nang ding dong ding dongnya dulu. Nah untuk pupuh Durma ini nang ding dong ding dongnya seperti ini. Untuk baris pertama neng nong neng nong nong nang neng neng ning ning nang nang. Nah neng nong neng nong kalian bisa hitung dengan jari kalian. Neng nong neng dong dong nang neng neng ding ding nang nang 12. Kemudian untuk baris kedua neng dong neng neng ding 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 ding, neng dong neng neng ding 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 ding, itu ada 8I. Kemudian baris ketiga ding 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 nong 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 nong, nah itu ada 6A, ding 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 nong 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 nong. Kemudian untuk baris keempat ding 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 neng nong ding ding, ding 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 neng nong ding ding, nah itu ada 8A. Kemudian nang ding nang nung nang ding ding ding, nah itu baris kelima itu juga ada 8A. Nang ding nong ding nang, baris keenam itu ada 5A, neng dong neng deng ding 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 ding. Nah baris terakhir atau baris ketujuh itu ada 8I. Jadi kalian bisa pokoknya hitung sendiri dengan tangan kalian. Nanti nang ding dong ding ding dang dingnya ini aku akan tulis di kolom deskripsi. Kemudian untuk cara belajar untuk menggunakan lirik atau teksnya ini, kalian bisa cari teksnya itu di kolom deskripsi atau di Google pun ada untuk yang paling fasih, yang paling umum ini gitu, Cai Durma ini. Nah sekarang aku mau kasih tahu kalian cara menyanyikan dengan dasar dulu, dengan yang belum isi wilek gitu. Nah misalnya baris pertama, Cai Durma pianak bapa paling wayah. Nah itu memang benar-benar dasar banget, jadi belum isi perintil-perintilan gitu di nadanya gitu, belum isi cengkok kesana kemari gitu. Dan suaranya pun kalau belum bisa ngewilet gitu juga harus dikeluarin ya, jangan ditahan di dalam gitu suaranya, jangan ditekan gitu. Nah, Cai Durma pianak bapa paling wayah, jangan kayak gitu. Itu lain lagi jenis olah vokalnya nanti di bagian selanjutnya, misalnya kawin atau sloka atau palawakya itu suaranya berat gitu. Nah kalau untuk pupuh itu harus keluar, harus bukan nyempreng sih, agak nyempreng gitu, tapi tetap teratur gitu ya. Misalnya aku ulang lagi sekali, baris pertama Cai Durma pianak bapa paling wayah, keluar ya suaranya, bukan ke dalam. Jadi kalian bisa ngitung dengan tangan. Cai Durma pianak bapa paling wayah 8. Kemudian untuk baris kedua, tumbuh heke AC tumbuh heke AC 8I. Ketinggalan biang, baris ketiga 6A. Baris keempat jumah cening apang melah, nah itu 8A. Baris kelima bapa luas nangun kerti, nah itu ada 8I, bapa luas nangun kerti. Baris keenam ka gunung alas, itu ada 5A. Baris terakhir atau baris ketujuh itu ida pangje bapa mati, nah itu ada 8I, ida pangje bapa mati. Nah itu untuk dasarnya atau paca periringnya.
Nah, kemudian sekarang aku mau membedakan antara pace dasar dengan yang sudah diisi wiletan. Nah, kalau ngewilet itu kalian harus jatuhnya itu akhirnya ke nada yang sudah ditentukan, ke pada nisa yang sudah ditentukan, misalnya nang atau a gitu. Kalian nggak boleh misalnya ngewilet kesana kemari gitu nadanya dulu, habis itu jatuhnya kending gitu. Sebenarnya itu a gitu, itu nggak boleh gitu. Nah, aku berikan contoh perbedaan antara pace priring dan ngewilet. Nah, ini dia. Kalau pace priring misalnya baris pertama, cai durma pianak bapa paling wayah. Nah, kalau untuk ngewiletnya, cai durma. Nah, kalian harus ada nafas gitu di belakang. Jadi nggak boleh cai durma langsung putus gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus diatur nafasnya pelan-pelan, tenang saja, harus ada getar gitu di belakang gitu. Selanjutnya pace priringnya, pianak bapa paling wayah. Untuk wiletnya, pianak bapa paling wayah. Nah, itu untuk contoh baris pertama antara pace priring dan wilet. Nah, kemudian untuk selanjutnya aku akan kasih tahu langsung dari awal sampai akhir untuk wiletnya. Untuk contohnya kalian bisa ikutin yang tadi untuk baris pertama dan kalian bisa teruskan dengan cara seperti itu untuk baris-baris berikutnya. Dan sekarang aku mau ngasih tahu bagaimana Pupu Durma dari awal sampai akhir untuk versi wiletnya. Cai Durma paling wayah tumbuh kasih ketinggalan biangan Jumaah cening abang luas nangun kerti ke gunung alas hidup pengejangan bapa mati. Nah, jadi seperti itu untuk Pupu Durma yang sudah diwilet dari baris pertama sampai baris terakhir. Pesan aku, kalau kalian misalnya mulai di nada segimana, ca, pokoknya kalian harus untuk baris selanjutnya itu konsisten di nada segitu. Jadi nggak boleh misalnya baris pertama tinggi, baris kedua kalian rendah gitu. Jadi harus konsisten. Kemudian kalian sebelum untuk mulai baris berikutnya itu kalian ingat tarik nafas, atau sebelum pemenggalan katanya itu kalian harus tarik nafas. Tarik nafas itu penting sekali karena biar bisa panjang nafasnya di satu lirik atau satu kata itu gitu.
gitu. Oke, segitu dulu konten dari aku untuk jenis pupu atau skaralit. Untuk aloe jenis yang lainnya aku akan buat di konten selanjutnya. Pokoknya pantengin terus channel YouTube aku. Semoga apa yang aku sharing ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tembang atau pupu untuk skaralit. Semoga kalian berhasil dan semangat melestarikan budaya Bali. Dan see you in my next video. Bye bye. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe.